Berikutnya, setelah mendapatkan desain untuk konten, yang akan dilakukan adalah setting untuk desain dari footer. Jika saya ke image ready untuk memperlihatkan SketchUp-nya, Anda bisa lihat footer berada di bawah, dan pada bagian teks di sini saya hilangkan. Jika saya memperlihatkan untuk bagian teksnya, Anda bisa lihat di sini untuk footer terdapat beberapa link, termasuk untuk home, about us, service, portfolio, news and event, support dan contact, lalu copyright, dan your company name. Karena saya hanya memerlukan untuk background dari footer yang ada di sini, jadi saya akan men-slice pada bagian footer, dan saya sudah melakukannya di sini. Jadi saya men-slice, dan untuk pada slice-nya Anda bisa lihat saya beri nama dengan footer, dan dimensinya sekitar 615 kali 71. Optimize-nya telah disetting menjadi JPEG. Bukan ini. Jadi sini JPEG dengan quality 40 seperti biasa. Save file, masuk saya ke file, saya perlu image as, dan di sini ada image dan dengan nama footer, lalu pilih untuk image only, dan default setting, dan saya akan pilih hanyalah selected slice, jadi slice yang saya pilih yaitu slice pada footer. Saya save, dan jika saya ke remover, dan di sini ada untuk ID masuk saya div dengan ID footer, dan ini merupakan tempat untuk footer. Jadi saya akan lakukan adalah membuat untuk CSS dari footer tersebut. Saya kembali ke source code, dan saya akan membuat untuk new CSS rule. Jadi di sini ada wrapper dan footer, lalu saya tekan OK, dan saya tekan OK lagi. Karena saya akan lakukan adalah typing by hand, karena typing by hand sebenarnya lebih gampang daripada menggunakan CSS di Dreamweaver. Jadi pertama adalah untuk background. Jadi untuk background, maksud saya untuk background, saya menggunakan untuk URL, dimana di sini ada URL footer, lalu saya pilih OK, dan statusnya adalah no repeat, dan saya akan menggunakan untuk center dan center. Seperti ini. Dan karena untuk saya perlihatkan dulu. Karena pada konten terdapat untuk div dengan left dan right, dimana dua-duanya menggunakan float. Jadi pada bagian footer saya menambahkan untuk clear dan bold pada keduanya. Ini agar Anda tahu pasti gunanya clear untuk apa, agar pada bagian-bagian float dia berada tepat di bawah dari div yang telah di float tersebut. Dan berikutnya wrapper, saya save dulu. Saya kembali ke saya kembali ke browser, dan saya refresh. Dan ya, di sini belum terlihat karena untuk height dan weight-nya mungkin tidak disetting. Jadi saya memilih untuk width sekitar 615 pixel, dan lebar atau height sekitar, saya pilih di sini sekitar 74 pixel. Saya save, saya kembali ke browser, dan saya refresh. Dan ya, inilah untuk inilah dari backgroundnya. Yang berikutnya adalah untuk menambahkan konten pada background. Jadi saya ke Dreamweaver kembali, lalu saya ke source code-nya atau ke bagian index.html. Dan pada bagian footer yang saya akan lakukan adalah sekiranya mungkin membuat 2 p tag. Anda terserah, jika Anda mungkin membuat satu tag p atau tag lain serta menyertakan br. Ya, saya masuk menyertakan br karena jika saya menghidupkan untuk teks atau membuat visibility untuk teks, Anda bisa lihat di sini ada untuk link dan ada untuk copyright. Jadi untuk link saya akan menggunakan p dengan p, dan juga untuk copyright di sini akan menggunakan p yang berbeda atau tag paragraf yang berbeda. Jadi saya akan adalah tag p dan memasukkan untuk nilainya. Jadi di sini ada untuk home, service, dan lain-lain. Jadi jika saya memilih untuk type tool dan saya memilih pada bagian yang akan dipilih, Anda bisa lihat di sini ada home, about, dan lain-lain. Jadi ini langsung saya copy
Ups, salah. Maksud saya pada bagian salah lagi. Tunggu. Ya, pada bagian ini saya copy dan saya terlupakan untuk S, angka huruf S. Jadi di sini saya paste dan ada S untuk konteks. Dan copyright. Saya kembali dan saya select untuk copyright, your company name. Saya copy dan di sini saya paste. Dan karena yang terjadi di sini adalah saya langsung copy paste, jadi Dreamy Room baca seperti ini. Dan ya, Dreamy Room baca seperti ini. Dan yang saya perlu tambahkan adalah untuk copy, untuk simbol copyright dan tag P, mungkin ini tag P, lalu ada untuk tag A dan extrif ke suatu link. Dan ya, linknya sekarang kosong dulu, nanti akan ditambahkan link lain dan akan ditutup dengan tag A. Jadi yang saya akan lakukan di sini adalah mengcopy pada bagian A, saya paste pada bot as, pada service dan pada portfolio, pada news and event juga, lalu support dan contact. Dan begitu juga untuk penutup linknya. Jadi termasuk pada service juga ada, pada portfolio juga ada, pada news and event juga ada, pada support, maksud saya support, dan pada konteks. Dan copyright, company name, ya seperti ini. Saya save. Dan sebelum saya memperlihatkan di browser, yang pertama saya akan lakukan adalah style CSS, di mana saya akan lakukan di sini adalah untuk text alike, di mana text alike adalah center, karena baik link maupun untuk copyright akan berada di center. Jadi saya ke browser dan saya refresh, dan ya, Anda bisa lihat di sini. Di sini ada link, tetapi linknya berdasarkan link adalah dibuat pada global atau universal tag A yang telah dibuat sebelumnya, dan juga ada universal tag P yang telah dibuat sebelumnya. Jadi yang akan dilakukan di sini adalah, yang akan dilakukan berikutnya adalah memformat untuk link dan copyright.